Ya, shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan sahabat di video saya yang ini. Ya, Bapak Ibu Saudara banyak berkata, "Bang, berisik bang, itu acara apa sih sebenarnya sampai begitu?" Jadi sahabat yang terkasih, kita membuat acara ya buat orang-orang yang mengalami namanya terluka, kepahitan, kebencian kepada mereka yang teraniaya sahabat. Selama ini kan sahabat banyak orang-orang cuek ketika gereja itu diseruduk. Seperti yang saya katakan itu, apa mereka tidak mengalami namanya luka gitu ketika mereka jualan di bulan puasa gitu ya. Terus tiba-tiba ada segerombolan orang ormas oknum agama nyeruduk mereka pakai bendera, mejanya dihancurin, gelas-gelasnya, kompornya dilemparin gitu. Itu kan sudah pasti mereka terluka ya. Mereka akhirnya membenci sebuah agama, membenci sebuah atribut-atribut agama, walaupun memang tidak mereka ungkapkan sahabat secara publik. Ada mereka yang mungkin diancam ketika beribadah, digeruduk ketika ibadah. Sudah pasti mereka ini mengalami luka, saudaraku. Nah, terkadang kalau luka itu disimpan, mereka nggak dipulihkan, mereka susah berkembang. Rohani mereka nanti akan terhambat, sehingga kekristenan mereka menjadi seorang Kristen yang stagnasi, berjalan di tempat. Setiap mereka yang melihat berjenggot umpamanya atribut agama, timbul rasa kebencian mereka karena mereka pernah dianiaya. Contoh seperti korban-korban yang gom bunuh diri ya, gom Natal, gom hari-hari lain gitu ya. Sudah pasti mereka ini ada yang kehilangan tangannya, ada yang mungkin di situ mereka melihat sendiri ada korban yang meninggal, dia terkaget. Sudah pasti rasa trauma di dalam kehidupan mereka itu luar biasa sahabat. Nah, kita tidak mau ada orang-orang Kristen yang begitu. Ya, ini bukan hanya karena trauma tentang agama saja sahabat, tapi ada juga mereka yang trauma di rumah tangga, trauma kepada suami, ya lain-lainnya. Dan mungkin mereka ada yang ibadah di rumah itu digeruduk, "Berhenti kamu ibadah." Mungkin kan gitu sahabat. Ada yang mereka di rumah, di mana-mana kan gitu. Situ juga ada anak mungkin luka batin terhadap orang tuanya, orang tua menyakiti anaknya, mungkin istri ataupun suami juga mengalami namanya luka batin. Jadi di situ saudaraku, mereka semua dipulihkan, mereka dibawa kepada Kristus, diajari mereka untuk mengasihi, untuk mendoakan orang yang menganiaya mereka. Itu penting sahabat. Kristen sebenarnya begitu, karena jelas sekali firman Tuhan berkata, kita harus mengasihi musuh, kita harus memberi makan seteru kita, kita harus mendoakan orang yang menganiaya kita. Jadi itu firman Tuhan sahabat. Jadi orang Kristen harus seperti itu. Orang Kristen tidak boleh bertumbuh di dalam iman kekristenan sebagai seorang pembenci, pendendam, walaupun tidak mereka balaskan, tapi hati mereka ya pasti ada kebencian, dendam begitu ya. Di situ juga ada anak-anaknya sekolah, mungkin ya di sekolah dipaksa menggunakan atribut agama, di pekerjaan, di kantor mereka terpaksa menggunakan atribut agama tertentu. Ya, selama mereka bersekolah udah pasti sahabat, mereka teraniaya ya, mereka tertekan selama menggunakan hal tersebut. Jadi kita di situ berkumpul bersama melayani mereka. Jadi luar biasa ya, banyak yang terbeban pada masa itu. Ada orang-orang yang sibuk di media sosial, ada orang entertain, ada pengusaha, pembisnis gitu ya. Mereka semua terbeban dengan orang-orang yang mengalami seperti itu. Ya luar biasa sahabat respon mereka ya. Dan mereka semua korbankan uang mereka, ya termasuk saya korbankan waktu, uang semuanya ya Pak, untuk makan siang, untuk beli buku mereka, untuk beli yang lain-lainnya, untuk mereka supaya menjadi Kristen yang seutuhnya. Ya, pengorbanan sahabat, jangan dibebani mereka lagi karena mereka sudah terluka sahabat. Seharusnya mereka dibangkitkan lagi. Jadi puji Tuhan,
orang-orang yang hebat yang hadir di video itu sahabat, mereka rela korbankan segala sesuatu demi Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.